Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ayo, pimpin dulu, Mas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa Allah. Ya, sekarang Bu Guru absen dulu ya, satu-satu ya. Muhammad Fahmi Mubarak, Hadir. Muhammad Fatih Binarki, Hadir. Ahmad Sauki, Hadir. Elia Mufidah, Hadir. Muhammad Kamil Sobri, Muhammad Zidan Rifki, Nuri Habibah Rohmah, Saumi Ramadhani, Yanfi Aulia. Masuk semua ya teman-temannya ya. Nah, oke. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru ingin memberitahukan dulu tema pelajaran hari ini, yaitu mengenal rukun iman. Rukun iman. Siapa di sini yang sudah hafal rukun iman? Saya. Ada berapa jumlahnya rukun iman? 6. Hafal urutannya. Coba, yang pertama itu iman kepada. Yang kedua, yang ketiga, kitab dulu. Ya, habis itu yang keempat, ya, kelima, hari kiamat. Yang keenam, nah, di sini kalian ada yang tahu apa itu arti rukun iman? Ada yang bisa menjawab? Tidak bisa? Nah, di sini itu rukun itu artinya pondasi, tiang kepercayaan kita, ya. Rukun itu pondasi hal yang wajib kita miliki, ya. Iman itu percaya di dalam hati kita itu mempercayai, ya. Mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya, berarti kalau rukun iman itu harus mempercayai dengan sepenuh hati. Ya, yang harus kita miliki di dalam hati kita, terus mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan, gitu ya. Nah, di sini kan sudah disebutkan barusan jumlahnya rukun iman itu ada 6. Ya. Nah, untuk yang pertama itu iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu artinya percaya bahwa Allah itu esa, satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, gitu. Intinya satu. Ya, itu yang pertama. Untuk iman yang kedua, iman kepada malaikat
malaikat Allah. Itu percaya dengan adanya malaikat. Ciptaan Allah dari cahaya. Siapa di sini yang sudah hafal nama-nama malaikat? Ada berapa jumlah nama malaikat? Ya, 10 ya. Sudah hafal semua ya? Nah, untuk yang ketiga itu iman kepada kitab Allah. Nah, percaya adanya 4 kitab. Siapa di sini yang hafal 4 kitab? Kitab. Iya. Diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang putra hafal? Oh, udah hafal. Terus yang keempat itu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul itu percaya dengan adanya 25 nabi dan rasul. Ya, siapa nabi kita yang terakhir? Muhammad. Ya, ada berapa jumlahnya semuanya? 25. Ya, sudah hafal semua? Coba dari yang pertama. Nama-nama nabi dan rasul ya. Sekarang iman yang keenam itu iman kelima hari kiamat. Gimana caranya kita beriman kepada hari kiamat? Ada yang bisa jawab? Nah, iman kepada hari kiamat itu percaya akan adanya hari akhir. Ya, hari akhir itu kita semua tidak tahu. Itu hanya Allah yang tahu, ya. Tapi kita harus percaya. Terus yang keenam itu iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan maksudnya qada dan qadar Allah itu apa? Tidak tahu. Oke, di sini percaya akan adanya takdir baik dan takdir buruk. Itu juga rahasia Allah. Kita semua tidak tahu, ya. Oke. Nah, sekarang untuk contoh rukun iman. Yang pertama barusan kan iman kepada Allah. Contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh? Contoh beriman kepada Allah. Kita melaksanakan sholat, berdoa, ya, beribadah. Nah, untuk contoh yang nomor 2, contoh iman kepada malaikat. Ada yang bisa jawab? Nah, kalau yang iman kepada malaikat itu gini. Kalian kan biasanya di tempat sepi sendirian. Nah, kalian itu harus gini. Sepi kita sendirian ya. Ada yang menilai kanan kiri kita itu ada malaikat. Ya, ada malaikat siapa yang mencatat? Amal baik dan amal buruk siapa? Dan ya, pintar. Oke. Yang ketiga yaitu iman kepada 3 kitab. Gimana contohnya itu? Gimana? Kita dengan adanya iman kepada kitab. Kitab kita apa?
Al-Quran kan ya. Nah, kita itu kan harus mengaji, gitu kan ya. Harus rajin mengaji. Itu contohnya yang kitab. Terus yang keempat itu iman kepada Rasul. Gimana contohnya? Mencontohkan sifat Nabi. Nabi itu selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong. Siapa di sini yang bicaranya selalu berkata bohong? Ada teman-teman kita? Tidak ada ya? Oke. Yang putra ada? Baik, yang keenam yaitu contoh pada qada dan qadar Allah. Nah, kita pas mengikuti lomba kayak kemarin, pas mau haflah, kita itu kan diadakan lomba tuh kan kemarin ya. Nah, pasti di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Ya, nah kita tidak boleh nyerah, kita itu harus punya gini. Tidak apa-apa sekarang kita kalah, mungkin kita kurang belajarnya lagi, mungkin besok kita jadi menang gitu ya. Ya, paham? Oke, di sini sekarang sebelum ini selesai ditutup sama Bu Guru itu mau nanya dulu tentang rukun iman yang barusan Bu Guru sampaikan, ya. Nah, di sini Bu Guru ada 6 kartu. Dan kalian jika Ibu menggunakan mengangkat angka 1, kalian langsung menjawab itu iman kepada siapa, ya. Sebaliknya juga gitu, tapi nanti Bu Guru acak. Paham? Paham. Oke. Harus harus semangat semua, harus bersuara semua. Yang pertama, Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Iman kepada Rasul. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada qadar Allah. nah sekarang Bu Guru acak dari yang putra dulu. Rukun iman yang keempat. Ada yang bisa jawab? Ya, Rasul Allah. Rukun iman yang keenam. Ya, langsung jawab. Rukun iman yang ketiga. Kitab Allah. Rukun iman yang pertama. Ya, Zidan. Ayo, Bu Guru nanya Zidan. Rukun iman yang kelima. Siapa yang bisa jawab? Yang putra. Hari kiamat. Sekarang Bu Guru nanya ke yang perempuan. Harus jawab semua ya. Rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keenam. Ya, rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kelima. Pertama. Ya, kalian sudah lebih mengenal rukun-rukun iman ya. Berarti sebelumnya sudah mempelajari rukun iman ya. Nah, di sini sebelum Bu Guru tutup, masih ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Bu Guru rasa kalian sudah cukup ya? Tentang rukun iman ya? Oke. Baiklah, kalau gitu kita akhiri pembelajaran pada hari ini dipimpin dengan ketua kelasnya. Tapi doanya yang khusyuk ya. Yuk, dipimpin Mas. Berdoa dimulai.